Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Episode 135. Rencana Yoga. Ada apa, Kak? Tanya Yoga sambil memandang Fendi dengan ekspresi kebingungan. Menjadi saudara selama bertahun-tahun, mereka sudah saling memahami satu sama lain. Yoga menyadari bahwa suasana hati Fendi jelas sedang sangat tertekan dan tampak seperti baru saja menangis. Fendi menghela napas dan berkata, "Yoga, lebih baik aku tetap memberitahukannya padamu. Meskipun kondisimu sekarang sudah membaik, tapi tetap ada efeknya. Dokter bilang virus itu bisa mempengaruhi kesuburanmu." Wajah Yoga tiba-tiba menjadi pucat. Bukan masalah besar bagi seorang pria jika jari atau lengannya patah. Tapi hal terpenting adalah martabatnya sebagai seorang pria. Masalahnya, meskipun sekarang tubuh Yoga masih utuh, dia sudah tidak subur lagi. Dengan kata lain, dia tidak akan pernah memiliki anak dari darah dagingnya sendiri seumur hidupnya. Yoga meraih Fendi dengan panik dan bertanya dengan tidak percaya, "Apa katamu, Kak? Kakak bilang aku tidak akan pernah punya anak lagi seumur hidupku." Fendi berusaha menghibur Yoga. "Tenangkan dirimu. Hanya ada kemungkinan ke arah sana. Selain itu, kemampuan medis di rumah sakit ini tidak terlalu bagus. Bisa saja salah diagnosis. Aku akan membawamu kembali ke Banten untuk memeriksakannya lagi. Siapa tahu semuanya baik-baik saja." Yoga sudah merasa putus asa. Meskipun tidak sebagus itu, rumah sakit di Jakarta tetap termasuk rumah sakit kalangan atas. Bagaimana mungkin bisa sampai terjadi salah diagnosis? Ah, tanda seru, tanda seru. Yoga mendorong semua cangkir air dan makanan di atas meja samping ranjang rumah sakit dengan tangan kirinya hingga semuanya jatuh ke lantai. Lalu, dia memukul kaca dengan kedua tangannya dengan marah. "Sean, aku akan membunuhmu," seru Yoga. Tangan kanan Yoga masih terluka. Fendi segera menghampiri dan memeluk Yoga untuk mencegahnya bergerak lagi. "Yoga, tenanglah." Fendi merasa sangat hancur ketika melihat adiknya seperti ini. Banyak keturunan keluarga besar yang bersaing ketat untuk memperebutkan harta warisan. Jika Yoga tidak memiliki kesuburan, seharusnya itu akan menjadi hal yang sangat menguntungkan bagi Fendi. Namun, selama ini Fendi dan Yoga memiliki hubungan persaudaraan yang kuat dan tidak pernah memperebutkan harta warisan. Yoga duduk di lantai selama setengah jam. Selama itu, dia menghubungi semua perempuan yang pernah berpacaran dengannya satu persatu untuk menanyakan apakah mereka hamil. Akan tetapi, mereka semua menjawab tidak. Perlahan-lahan Yoga mulai menangis. Seorang pria berusia 20-an masih memiliki kemampuan menerima kenyataan yang sangat buruk. Kemudian, wajah sedih Yoga tiba-tiba berubah menjadi kejam. "Aku tidak bisa membiarkan Giana melakukan aborsi. Itu benih Sean. Aku ingin dia melahirkannya." Yoga sudah tidak bisa memiliki anak lagi. Kebetulan dia mengatakan ingin menikahi Giana. Selain itu, saat ini Giana juga sedang hamil dan yang lebih kebetulan lagi, Giana baru hamil 1 bulan. Jika keduanya menikah sekarang dan tidak mengatakan yang sebenarnya kepada orang lain, setelah Giana hamil pada bulan Oktober dan melahirkan, teman-teman Yoga pasti akan mengira bahwa anak ini adalah anaknya. Lingkaran pertemanan Yoga di Banten sangat elit dan tidak akan mengenal orang-orang di Jakarta seperti Sean dan Cynthia. Mereka bahkan tidak akan ambil pusing juga untuk mengenal orang-orang itu. Jadi mereka tidak mungkin akan mencari tahu soal hal ini. Yoga menangis dan berkata pada Fendi, "Kak, jika aku benar-benar tidak bisa punya anak, jangan beritahu siapapun tentang ini. Bahkan orang tua kita dan kakek juga. Jika orang lain tahu, aku tidak akan punya muka lagi untuk tetap tinggal di Banten." Fendi tahu bahwa bagi seorang pria,
Memang harga diri lebih penting dari apapun. Fendi menjawab, jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Para dokter dan perawat di rumah sakit ini tahu tentang masalah ini. Tapi aku akan menutup mulut mereka untuk mencegah mereka menyebarkan berita ini. Yoga mengangguk, lalu memberitahukan idenya. Kak, aku ingin menikahi Giana. Fendi cukup terkejut sehingga bertanya heran. Bukannya kamu berencana untuk mempermainkannya, lalu menendangnya? Yoga berjanji pada Giana akan menikahinya dan menjadikannya menantu dari keluarga Liono. Namun, nyatanya ini hanyalah kata-kata manis Yoga. Seperti yang Sean katakan, tidak begitu mudah untuk masuk pintu keluarga kaya. Belum lagi, Giana adalah wanita yang akan menikah untuk kedua kalinya atau bahkan ketiga kalinya. Awalnya Yoga berencana untuk menunggu Giana menggugurkan anak itu, kemudian meniduri Giana selama beberapa bulan sebelum akhirnya menendangnya begitu saja. Dia ingin membuat Giana mengalami bagaimana rasanya dipermainkan oleh pria bajingan. Namun, saat ini rencana Yoga sudah berubah. Yoga membutuhkan Giana dan anak dalam kandungan Giana. Sebagai seorang pria, anak dalam perut Giana dapat memberinya martabat dan harga diri seorang pria. Aku tidak boleh membiarkan ada orang ketiga yang tahu bahwa aku sudah tidak subur. Aku sudah hidup dengan mengandalkan kemampuanku sendiri selama bertahun-tahun. Harga diri lebih penting dari hidupku. Kata Yoga. Aku berencana untuk menipu semua orang dan membuat mereka semua salah mengira bahwa anak Giana adalah anakku. Aku ingin Giana melahirkan anak itu dan aku akan membesarkannya. Fendi tahu sifat Yoga dengan sangat baik. Jadi dia tahu mengapa Yoga berbuat seperti ini. Fendi mengangguk dan berkata, baiklah. Kamu bisa menggunakan anak Giana. Jika kamu ingin membuatnya mewarisi harta warisan keluarga Liono kita, aku juga tidak akan keberatan. Hanya saja, itu akan sedikit menguntungkan bagi Sean si bajingan itu. Kakak salah. Jawab Yoga. Kak, aku bilang akan membesarkan anak Giana dan Sean. Tapi aku tidak bilang aku berencana untuk membesarkannya sebagai anakku sendiri. Benih Sean tidak layak mewarisi 1 sen pun dari keluarga Lionoku. Yoga menjelaskan rencananya. Begini rencanaku. Jika Giana melahirkan anak laki-laki, aku akan membuangnya ke Afrika sebagai kuli. Jika perempuan, haha. Giana sangat cantik dan wajah Sean si bajingan itu juga tidak buruk. Jadi anak gadis yang lahir itu pasti sangat cantik. Saat sedang mengatakan ini, pandangan mata Yoga menunjukkan kemesuman. Yoga ingin melampiaskan kebenciannya pada Sean melalui putri Sean. Aku akan membesarkan putrinya hingga berumur 18 tahun dan memberinya pengalaman masa muda yang tak terlupakan. Kemudian menjadikannya pelacur. Aku akan membuatnya ditunggangi dan ditiduri oleh ribuan laki-laki. Hanya dengan cara ini aku bisa melampiaskan kebencian di hatiku. 1 jam kemudian, Giana datang ke kamar VIP Yoga. Melihat Giana datang, Yoga buru-buru menghampirinya. Yoga bertanya, sayang, akhirnya kamu datang juga. Kenapa tadi kamu tidak mengangkat teleponku? Setelah Giana tiba dan meletakkan tasnya, dia menjawab, oh, aku baru saja melakukan pemeriksaan dan tidak boleh membawa masuk ponsel. Yoga buru-buru bertanya lagi, pemeriksaan? Pemeriksaan fisik sebelum aborsi. Apa kamu sudah menggugurkan kandunganmu? Jika Giana sudah menggugurkan anak itu, maka semua rencana Yoga akan sia-sia. Sekarang Yoga bahkan lebih cemas daripada Sean. Giana menggelengkan kepalanya. Awalnya aku membuat janji dengan dokter untuk melakukan aborsi hari ini. Tapi entah mengapa saat diperiksa lagi, dokter bilang kondisiku saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan aborsi. Jadi, dokter menyuruhku menunggu lagi. Yoga membuang napas lega. Sebenarnya ini semua sudah diatur oleh Sean. Tidak mungkin bagi Giana untuk melakukan aborsi di rumah sakit manapun di Jakarta.
Kakek Sean menginginkan anak ini. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa mengambilnya. Yoga memegang tangan Giana dan berkata dengan penuh kasih sayang. Sayang, jangan gugurkan anak ini. Aku ingin menjadi ayahnya. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.